Polisi meringkus Mbah Slamet Tohari, tersangka dukun pengganda uang yang membunuh 10 korbannya, dan hingga saat ini jumlah korban aksi sadis dukun Tohari terus bertambah. Tugas Satreskrim Polres Banjarnegara, Jawa Tengah menggelandang Slamet Tohari, tersangka dukun pengganda uang, ke area lokasi kebun miliknya. Tohari mengaku telah membunuh lebih dari 1 orang. Tohari dibawa ke area sekeliling kebun. Pelaku Tohari juga menunjukkan sejumlah gundukan tanah yang berisi mayat korbannya. Berbekal pengakuan pelaku, petugas kepolisian dengan dibantu tim SAR melakukan penggalian tanah. Temuan mengejutkan pun terungkap. Penggalian di sekitar kebun dalam radius 20 meter ini, polisi menemukan kerangka manusia dan jasad yang masih setengah utuh dan dimasukkan dalam 10 kantong jenazah. Jenazah ini rata-rata ditemukan dalam kedalaman tak lebih dari 1 meter. Bahkan terdapat 1 lubang yang berisi 2 jenazah. Baik, dapat kami sampaikan pada hari ini Senin 3 April 2023 kami yang lanjutan mengenai tentang pembunuhan berencana, kami saat ini berada di TKP. Dapat rekan-rekan lihat, nanti juga bisa dilihat di tayangannya. Ya, pada intinya saat ini ada penambahan mengenai jumlah korban. Untuk selanjutnya mengenai jumlah korban berapa dan identitasnya nanti dapat dijelaskan di pertemuan selanjutnya oleh pimpinan kami. Itu di area kebun ya Pak ya? Di area kebun yang sama? Di area kebun, masih area sama, masih yang memiliki atas nama ST. Ini masih terus pengembangan lagi? Berarti? Masih terus pengembangan. Untuk kedepannya masih terus pengembangan untuk korban-korban lainnya. Hingga saat ini jumlah korban dukun Tohari pun terus bertambah. Polisi terus melakukan pendalaman dan pengembangan guna mencari adanya kemungkinan korban lain. Kasus dukun pengganda uang yang membunuh korbannya ini terungkap berawal dari adanya laporan orang hilang dari keluarga korban. Korban, PO asal Sukabumi, ditemukan pertama kali. Sementara kerangka dan jasad lainnya masih dalam pemeriksaan forensik di RSUD Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok Mbah Slamet, sang dukun sadis pengganda uang yang sudah ada bersama kita, Kepala Desa Balun, Mahbudiono yang berada di Banjarnegara. Selamat pagi Pak, bisa ceritakan sebenarnya sosok Mbah Slamet di mata masyarakat sekitar ini seperti apa? Ya, selamat pagi. Untuk Pak Tohari yang dikenal di sini namanya Pak Tohari. Kalau Mbah Slamet sebenarnya warga juga kurang begitu mengenal, akrab itu nama samaran. Dan juga orangnya juga tertutup, jarang bertemu dengan warga sebenarnya. Namun sebagai kepala desa, apakah Bapak mendapatkan informasi sejak kapan pelaku menetap di Desa Balun ini, Pak? Nah, pelaku ini dari kecil, memang domisilinya Desa Balun. Jadi memang dari sebenarnya beliau ini adalah, Balun, dia ini ya, adalah ya. warga ya. Namun sepak terjang Mbah Tohari ini seperti apa selama ini? Karena juga kurang begitu tahu, orangnya sering merantau. Sering merantau, jarang di rumah. Kami selaku pemerintah desa pun juga jarang melihatnya, seperti itu. Nah, masyarakat mulai mengendus praktik yang dilakukan Mbah Tohari ini ya. Sejak kapan, Pak? Ini belum begitu lama, karena kami sekitar setahun yang lalu mendapatkan laporan. Laporan dari salah satu warga dari Pekalongan pernah tertipu dengan sistem penggandaan uang. Kami ini baru tahu bahwa Pak Tohari ini melakukan ritual-ritual yang menggunakan uang, terus nanti uang ini akan bisa berlipat ganda seperti itu. Kemudian apa yang membuat masyarakat ini tergiur dan ingin melakukan selain ingin menggandakan uang begitu, sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Tohari ini? Ini kalau masyarakat di sekitar malahan tidak ada yang tahu, karena Pak Tohari ini untuk melakukan kegiatan seperti itu, korbannya bukan daerah-daerah tempat, orang-orang jauh. Malah masyarakat dan juga warga sekitar tidak tahu bahwa Pak Tohari ini selaku dukun penggandaan uang. Jadi hari-harinya Pak Tohari ini sama sekali tidak menunjukkan di warga sekitar bahwa dia ini adalah dukun begitu? Tidak. Orang-orang sekitar tidak menganggap bahwa Pak Tohari ini dukun. Lalu setelah saya silakan Pak.
Nah, kemarin melihat bahwa di rumahnya di depan ada tempat untuk ritual. Nih. Namun aktivitas warga begitu melihat ada tamu dari luar begitu datang ke rumah Pak Tohari. Apakah tidak bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Pak Tohari bersama warga luar untuk melakukan sesuatu di kediaman Pak Tohari? Karena artinya warga tidak terlalu ikut campur, karena juga sebagian warga tidak mengetahui bahwa ini adalah modus-modus penipuan uang. Ya kemungkinan teman, sahabat, atau rekan kerja kan kemungkinan anggapannya seperti itu. Jadi masyarakat beranggapan bahwa itu adalah cuma teman atau tamu biasa begitu ya Pak? Ya kemungkinan seperti itu. Karena korban ini tidak ada orang di daerah terdekat. Paling dekat kemarin orang Pekalongan ke tempat saya. Karena dengan sudah keluar uang tapi untuk digandakan tidak berhasil seperti itu. Itu juga belum begitu lama. Kira-kira menurut pantauan Anda selaku kepala desa, praktik ini sudah dilakukan sejak kapan Pak? Kalau saya tahu paling kurang dari setahun setelah ada pengaduan. Dan kemudian ini kan ada aksi sadis mengikuti dengan praktik dukun penggandaan uangnya. Di lahan itu diketahui oleh masyarakat sejak kapan? Tidak tahu masyarakat. Ya tahu juga setelah ini evakuasi jenazah. Artinya setelah ramai baru masyarakat mengetahui begitu? Iya, masyarakat baru tahu, iya. Dan lokasi pembunuhan itu apakah memang berada di wilayah Anda? Juga kurang tahu, karena ini juga kami, juga masyarakat kan kemarin pas waktu pengambilan jenazah yang pertama, malam Sabtu ya, malam Minggu, Sabtu sore pas sekitar jam waktu buka puasa ini, sampai dengan waktu tarawih ini kan juga orang ramai ada mayat di wilayah desa kami kan juga orang pada desa-desus itu terus kan pada ke TKP tapi kan jenazah ini sudah tidak ada, sudah dibawa ke polisi, langsung dibawa ke RSUD untuk barangkali untuk diotopsi atau bagaimana. Artinya masyarakat baru mengetahui setelah ada keramaian ya di TKP begitu Pak? Iya. Sesuai dengan yang laporan masuk ke Anda begitu, apakah ada tambahan korban-korban lain dari Mbah Tohari ini? Tidak ada. Dulu pernah ke akhir Desember kalau tidak salah tahun 2021 orang Palembang. Karena bertamu di situ terus karena juga tidak pulang, akhirnya kan klarifikasi ke situ, barang kami juga ke tempatnya Pak Tohari, kita ngobrol, terus katanya masih hidup dan lain sebagainya, tapi sampai saat ini juga tidak pulang. Dan juga dimungkinkan orang ini juga ikut dikubur di situ. Baik, kemudian apakah Pak Tohari ini sudah berkeluarga dan bagaimana respon keluarga dan aktivitas keluarganya sehari-harinya Pak? Sudah, Pak Tohari punya keluarga, punya istri, punya anak. Kemarin saya juga datangi ke istrinya, saya tanyakan dengan aktivitas kegiatan sehari-harinya juga istrinya menyampaikan tidak mengetahui apa yang dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Tapi istrinya mengetahui aktivitas apa yang selama ini dilakukan oleh suaminya begitu? Katanya kurang tahu, kemarin kan juga saya datangi istrinya, kesehariannya suaminya di luar ini aktivitasnya apa, istrinya jawabnya tidak tahu. Artinya Pak Tohari ini bekerja sendiri tanpa memberitahu masyarakat atau bahkan istrinya pun tidak mengetahui aksinya ya. Jadi seluruh masyarakat tidak mempercayai gitu bahwa Pak Tohari ini mampu menggandakan uang sebagai dukun. Kalau masyarakat tidak ada yang percaya bahwa Pak Tohari ini adalah salah satu dukun yang ada di desa kami. Kemudian Pak, apakah ada laporan lain orang hilang yang datang ke meja Anda melaporkan bahwa ada warga yang hilang? Tidak, hanya satu orang Palembang. Cuma satu. Kemungkinan besar, apakah masih ada korban-korban dari aksi dari Pak Tohari ini dalam penggandaan uang yang dijanjikan kepada korban? Kurang tahu ya juga, karena kan kemungkinan operasinya kan bukan di daerah sini. Sebenarnya jauh-jauh karena juga melihat korbannya pun juga banyak orang-orang jauh, bukan orang wilayah sini. Baik. Bapak Kades Balun, Mbah
Mahbudiono yang sudah memberikan informasi terkait dengan perkembangan aksi sadis dukun pengganda uang yang berada di Banjarnegara.